Halo Mams, kita kembali lagi di channel ini. Nah, hari ini kita membahas tentang anak dengan kebutuhan khusus atau special needs. Mams, jenisnya cukup banyak. Akan tetapi kita hanya akan membahas yang terbanyak dan terberat saja. Oke, kita akan langsung saja. Yang pertama, autisme infantil atau autisme masa kanak-kanak. Dahulu dikatakan autisme merupakan kelainan seumur hidup. Tetapi kini ternyata autisme masa kanak-kanak ini dapat dikoreksi. Dan jangan sampai melebihi 5 tahun. Karena di atas usia ini perkembangan otak anak akan sangat melambat. Usia paling ideal adalah 2-3 tahun. Karena pada usia ini perkembangan otak anak berada pada tahap paling cepat. Nah, Mams, kita harus tahu penyandang autisme mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama adalah selektif berlebihan terhadap rangsang. Yang kedua, kurangnya motivasi untuk menjelajahi lingkungan baru. Ketiga, respon stimulasi diri sehingga mengganggu integrasi sosial. Dan yang terakhir, respon unik terhadap imbalan atau reinforcement, khususnya imbalan dari stimulasi diri. Mams, perilaku autistik digolongkan dalam 2 jenis, yaitu perilaku yang eksesif atau berlebihan dan perilaku yang defisit berkekurangan. Yang termasuk perilaku eksesif adalah hiperaktif dan tantrum atau mengamuk, berupa menjerit, menyepak, menggigit, mencakar, memukul, dan sebagainya. Perilaku defisit ditandai dengan gangguan bicara, perilaku sosial kurang, defisit sensori sehingga dikira tuli, bermain tidak benar, dan emosi yang tidak tepat. Misalnya tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan melamun. Berikutnya adalah sindrom Asperger. Sindrom Asperger ini mirip dengan autisme infantil dalam hal kurang interaksi sosial. Tetapi, Mams, mereka masih mampu berkomunikasi cukup baik dan anak sering memperlihatkan perilaku yang tidak wajar, minat yang terbatas. Anak mampu mengikuti kegiatan sekolah dengan prestasi rata-rata ataupun di atas rata-rata. Nah, Mams, berikutnya kita akan belajar mengenai Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. ADHD dapat diterjemahkan dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Orang awam sering menyebutnya dengan anak hiperaktif saja. Sebenarnya, anak normal pun pada tahap perkembangan tertentu juga mengalami semacam hiperaktivitas. Tetapi istilah yang dipakai untuk anak normal adalah overactive. Anak hiperaktif kelihatan sibuk, tapi seolah-olah tanpa tujuan tertentu karena terlalu sering berpindah beraktivitas. Sedangkan anak yang overactive sekalipun tampak sibuk, terlihat bahwa mereka bermaksud mempelajari sesuatu. Mams, anak yang hiperaktif sering bermain dengan jari tangan, tidak bisa duduk diam pada saat anak lain duduk dengan manis. Ia akan berlari dan memanjat yang berlebihan. Dan jika temannya bisa tenang menyimak di kelas, maka anak GPPH ini atau ADHD ini akan menjadi pengganggu. Semua ini bukan karena kemauannya sendiri, tetapi disebabkan oleh suatu dorongan yang tidak diketahuinya. Akibatnya ia sendiri menjadi lelah. Mereka sebenarnya frustasi dengan dirinya sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang anak gifted. Adalah anak dengan intelijensi yang super atau jenius, namun memiliki gejala-gejala perilaku yang mirip dengan autisme. Penanganan anak gift katanya berbeda dengan penanganan anak autisme. Pertama-tama perlu dicari terlebih dahulu dalam bidang apa anak tersebut jenius. Biasanya jeniusannya hanya pada satu bidang tertentu dan tidak semua disiplin ilmu atau keterampilan. Mams, itu tadi adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus atau special needs. Pesan saya hari ini adalah apapun yang menjadi anak Anda, kondisi anak Anda, yang pertama kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak. Kita harus cari terus kemampuan anak-anak kita harus gali terus kemampuan anak-anak kita.
baik itu anak normal atau anak dengan kebutuhan khusus. Jangan sampai kita memiliki anak kebutuhan khusus lalu kita menyia-nyiakan. Tapi kita harus memotivasinya karena mereka butuh dukungan dari orang tua dan orang sekitarnya. Tidak perlu dibully, tidak perlu disingkirkan, tetapi anak-anak ini perlu untuk didukung. Oke moms, tetap semangat untuk melayani anak-anak. Nah moms, jika moms terbantu dengan informasi-informasi ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan informasi-informasi penting lainnya secara gratis. Nantikan video-video terbaru dari kami.